devotion pagi. Kali ini devotion kita akan membahas tentang sifat-sifat pribadi seseorang ya. Kita akan bahas yang kemarin kita lanjutkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang melankolis. Nah, supaya tahu untuk apa sih melankolis itu lebih jauh lagi. Nah, sebelum itu mari kita penyembahan terlebih dahulu, kita puji sembah nama Tuhan. Mari Miss Iren. Terima kasih Miss Tiwi. Anak-anak, sebelum kita mau mulai sesi talk show untuk hari ini, kita mau sama-sama sembah Tuhan, dan saya mau ajak kita semua untuk mengawali dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan, pagi yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang baru lagi boleh kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk sepanjang hari ini kegiatan yang kami mau lakukan sepanjang hari ini, Tuhan terus menyertai kami. Dan untuk devotion pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau yang beracara atas hidup kami semua Tuhan. Biar kami lebih mengenal karakter atau sifat atau kepribadian kami masing-masing, biar hidup kami terus diubahkan hari lepas hari seperti Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi sama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau kami cinta ya Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pujian kami Tuhan pagi hari ini boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk terima setiap kebenaran atau pengertian yang baru yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Miss Iren. Nah, anak-anak pagi hari ini kita akan bersama dengan Miss Vidya lagi ya. Halo Miss Tiwi, selamat tentu pagi. saja kita akan membahas hal yang berbeda dari yang Betul. minggu lalu ya Miss Iya, Vidya. betul. Nah, kali ini kita akan bahas tentang melankolis anak-anak. Nah, siapa tahu di antara kalian nih, wah, aku ternyata melankolis ya. Nah, Miss Vidya akan mengupas lebih banyak lagi, lebih mendalam lagi selama 1 minggu ini dari hari Selasa nanti sampai hari-hari berikutnya. Di dalam minggu ini kita akan membahas lebih banyak tentang melankolis. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa sih melankolis itu. Ya, tunggu dulu Miss Tiwi. Sebelum kita bahas apa itu melankolis,
Yuk anak-anak, kita mau baca ayat hafalan kita. Bisa dibantu dengan Miss Iren ya untuk membaca ayat hafalan kita minggu ini ya. Iya, betul sampai banget. kelupaan ya. Iya. Oke, kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita untuk minggu ini di Ibrani 2 ayat 1 ya. Ibrani 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Amin. Ya, itu tadi ayat hafalan kita minggu ini Miss Dewi, sangat luar biasa sekali ya Miss Iren ya. Terima kasih Miss Iren. Ya baik. Nah, sekarang kita mau lanjut ke sesi apa sih Miss melankolis itu? Iya. Mungkin Miss Dewi sudah tahu apa itu melankolis. Melankolis itu kayaknya orangnya itu, kalau saya punya teman melankolis tuh ya Miss ya, orangnya tuh harus perfect banget, melakukan segala sesuatu itu harus sempurna, kurang sedikit aja sudah marah-marah minta ampun Miss Widya. Iya, harus pokoknya Harus sempurna ya, semua yang dikerjakan harus sempurna. Nah, betul nggak anak-anak? Mari kita lihat dulu apa itu sih melankolis. Kalau menurut Miss Dewi itu orang yang melankolis adalah orang yang sempurna. Betul ya Miss ya? Iya. Sebelum kita bahas, yuk kita buka dulu Alkitab kita bersama-sama di dalam Keluaran 3 ayat 10 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, sebelum kita masuk apa sih melankolis, mari kita lihat dulu anak-anak. Tokoh Alkitab yang memiliki sifat melankolis itu adalah Musa, Miss. oh Iya, Pak Musa ya. Betul, Pak Musa. iya. Kita sebutnya Pak Musa ya. Iya, Miss. Musa Iya, itu iya. yang, bukan Ser Musa ya, tapi Pak Musa. Pak Musa Iya. itu yang dulu lahir dia dibuang, bukan dibuang ya, dihanyutkan di sungai Nil Betul. sama putri Firaun itu Betul, ya Miss, ya? betul Kemudian sekali. dibesarkan di kerajaan orang Mesir itu Iya, ya, Miss, betul ya? sekali. Perjalanan sungguh luar biasa ya, Oh. Miss. Kenapa kok Pak Musa ini bisa memiliki karakter yang melankolis? Iya. Nah, ternyata Pak Musa itu kan dalam perjalanannya dia menganggap bahwa dirinya itu tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Ya kan? Malah kayak rendah diri dulu. Iya, dia merasa saya itu tidak mampu Tuhan, saya tidak bisa. Tetapi Tuhan mempercayakan kepada dia suatu tanda besar untuk dia menjadi seorang raja, dia memimpin, seorang pimpinan, gitu kan? Nah, ketika dia memimpin, pastinya di dalam masa perjalanannya dia mengalami emosi melankolisnya itu naik dan turun. Jadi tidak sempurna, Miss. Jadi tidak langsung bisa berjalan lurus itu tidak. Pasti ada up and down, naik dan turun. Nah, dari situ Tuhan membentuk dia menjadi seorang melankolis yang sempurna. Nah, ternyata orang yang memiliki karakter melankolis mungkin karena dia memiliki pemikiran yang dia harus perfect, atau mungkin dia merasa rendah diri, Tuhan saya tidak bisa karena saya tidak mampu. Ternyata Tuhan mau memampukan dia kalau dia mau setia dengan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Itu contoh Musa, Miss. Nah, sekarang ketika kita sudah melihat contoh Musa, berarti kita bisa menyimpulkan nih apa itu orang-orang melankolis. Yang pertama, dia memang memiliki sifat yang rapi, teratur dalam semuanya, Miss. Pokoknya semuanya harus Tertata dengan rapi, semuanya terencana, tidak boleh semua itu asal langsungan tuh nggak boleh. Jadi semua harus ada schedule-nya. Dari pagi sampai dengan malam dia harus ngapain aja tuh ada schedule-nya, Miss. Nah, itu orang yang melankolis yang pertama. Kemudian yang kedua, dia orang yang pandai dan cerdas. Kenapa? Karena dia mengatur semuanya dengan rapi. Kalau dia bukan orang yang cerdas, dia bukan orang yang pandai, ya ibaratnya salah-salah aja lah. Wah, jadi calon pemimpin dong. Betul, Itu ya. jadi calon pemimpin. Kemudian dia suka mengatur dan mengontrol. Wah, Nah, iya. jadi orang melankolis itu bukan orang yang sedih-sedih gitu, enggak, Miss. Orang yang sad, kemudian orang yang langsung meratapi nasib, itu bukan. Sebetulnya orang yang melankolis itu adalah orang yang tangguh sebetulnya. Wah, malah orang yang Tetapi tangguh, orang yang siap. iya betul, tapi karena dia memiliki ekspektasi yang besar, kemudian tidak diimbangi dengan realita yang ada, maka dia merasa rendah diri, dia merasa menarik diri. Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Apakah saya bisa? Padahal dia belum mencobanya. Dia hanya melihat, wow, besar ya target saya, wow, besar ya apa yang menjadi tugas saya. Itu orang melankolis, Miss. Jadi untuk orang-orang melankolis, ketika kita menerima sesuatu tugas ataupun sesuatu pekerjaan, kita jangan melihat bahwa besar
dan kecilnya pekerjaan itu. kecilnya pekerjaan, tapi Iya. kita harus Menerimanya dengan Menerima sukacita, itu. kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, mampukan saya untuk Mampukan. saya bisa menyelesaikan tugas Iya, ini. minta Karena tanpa Tuhan. hikmat dari Tuhan, tanpa kekuatannya dari Tuhan, kita tidak bisa melakukan Betul, semuanya. betul. Karena orang melankolis satu punya kepandian dan kecerdasan, dia orang yang terapi, dia orang yang teratur. Kalau semuanya tidak digunakan dengan baik, Iya. maka dia akan merasa down. Down. Dia akan merasa dirinya tidak berguna. Itu Miss orang Iya. melankolis. Kira-kira Miss ini melankolis nggak ya? Saya ini campuran kayaknya. Oh, campuran blasteran ya Miss ya. Kalau Miss Iren, Kalau tertata juga enggak ya, ternyata juga enggak ya? Enggak juga ya. Kalau Miss Iren melankolis enggak ya Miss? Dari contoh yang disampaikan tuh kayaknya Kayaknya iya. Kayaknya Melankolis. iya. Miss Iren itu melankolis banget. Soalnya saya kalau bekerja dengan Miss Iren semuanya harus terencana. Tertata rapi Iya ya Miss ya. betul. Sedangkan saya pekerjaan saya adalah melihat apa, ayo kerjakan. Jadi apa yang ada di lapangan iya, ya betul, Miss ya. tanpa ada rencana apapun ya kerjakan saja. Orang melankolis nggak bisa Iya. Miss. Mereka akan merasa bahwa no, ini bukan pekerjaan saya. Betul, betul, betul. Ini bukan Miss schedule Wida, saya. saya punya pertanyaan, Miss. Kan Iya. beberapa anak tuh kan suka ada yang maksudnya menyamakan bahwa melankolis itu mellow. Iya, Ya, betul. mungkin bisa jelasin sama anak-anak. Kita mikirnya tuh dari dulu gitu, melankolis tuh berarti orang-orang yang mellow gitu. Yang cengeng gitu Nah, ya. iya. Miss, ya. Tadi sudah saya singgung Miss, kalau orang melihat bahwa melankolis itu melo. Sebenarnya orang melankolis itu melo karena dia tidak bisa mencapai targetnya. Dia merasa tidak mampu, sehingga dia merasa saya tidak bisa Miss. Dia sudah merasa rendah diri. dia mellow kalau tujuannya nggak tercapai. Iya betul, karena dia memiliki ekspektasi yang besar Kayaknya saya dalam banget hidupnya. ya. Oh miskiran banget ternyata. Nah, anak-anak miskinnya ternyata itu melankolis banget. Gimana dengan anak-anak di rumah? Oke. Iya betul. Yuk, mari kita cek apakah kita memiliki karakter yang melankolis. Jika memang kita memiliki karakter yang melankolis, mari anak-anak kita pandang semua itu dengan baik, dengan kacamata yang positif bahwa semua bisa kita lakukan karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya, pokoknya yang terpenting adalah kalian harus bisa memotivasi diri kalian Betul sendiri. sekali. Ya, apapun yang terjadi, wah tugasnya banyak ini, aku nggak bisa ngerjain matematika, fisika, kimia, apa ini? Ya, pokoknya yang penting adalah kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Apalagi yang kalian cenderung, aduh, benernya yang dikatakan Miss Widya, semuanya harus tertata rapi, kemudian kok tiba-tiba guruku ngasih ini dan Schedule-nya berbagai- berubah semua ya, Miss. ada banyak perubahan yang terjadi. Nah, kadang orang melankolis itu nggak siap dengan itu Iya, ya, Miss, betul. ya. Nah, tapi apapun yang terjadi adalah anak-anak yang ada di rumah saat ini dimanapun kalian berada ya, kalian harus bisa memotivasi diri kita Betul, karena ya. kuncinya adalah Oke? tidak ada yang tidak mungkin untuk kita bisa Iya, lakukan. betul. Pokoknya tetap berdoa, tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap kalian jaga kesehatan kalian di rumah ya. Dan oleh karena itu kita akhiri sesi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pengajaran pada pagi hari ini. Kami boleh belajar tentang melankolis Tuhan. Kami boleh mengerti tentang melankolis, dan ketika anak-anakmu ini memiliki kepribadian melankolis, apa yang harus mereka lakukan, kami boleh mengerti lebih baik lagi. Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap anak-anakmu yang saat ini mereka dimanapun mereka berada, kondisi mereka, proteksi tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kesehatan Kau berikan Tuhan, dan semuanya Tuhan berkat anugerah-Mu yang terbaik untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah